Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahyani Istiqomah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Pengertian demokrasi yang sebenarnya mengalami pengertian yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sejalan dengan paham yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Ada banyak sekali pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Namun, di sini saya akan menjelaskan dua pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Philip C. Smither menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan, di mana pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Kemudian, menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat maksudnya adalah suatu pemerintahan yang ditetapkan lewat proses demokratis atau pemilihan umum, serta memperoleh pengakuan dan juga dukungan rakyat secara mayoritas. Pengakuan dan dukungan rakyat sangatlah penting bagi suatu pemerintahan, karena dengan pengesahan politik tersebut, pemerintah akan dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya sebagai wujud dari pesan yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Lalu, pemerintahan rakyat maksudnya adalah bahwa suatu pemerintahan itu dia melaksanakan pemerintahan dan kekuasaannya bukan atas dorongan pribadi atau partai politik yang memikul, tetapi atas nama rakyat yang diperintahnya. Dan di dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya, dia akan selalu berada dalam pengawasan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang dimaksud tidak langsung di sini yaitu perwakilan di parlemen. Dengan pengawasan rakyat melalui parlemen tersebut, diharapkan dapat menghindari berbagai penyimpangan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah haruslah dijalankan oleh kepentingan rakyat, atau haruslah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Seluruh kebijakan yang ditetapkan dari pemerintah yang demokratis adalah benar-benar berlandaskan kepentingan rakyat pada umumnya. Kemudian, perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada 4 masa, diantaranya yaitu masa demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Kemudian masa demokrasi terpimpin dipraktekkan pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Lalu masa demokrasi Orde Baru dilaksanakan tahun 1965 hingga 1998, dan masa demokrasi reformasi yang dilaksanakan tahun 1998 hingga saat ini. Demokrasi parlemen. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 hingga 1959, aktivitas politik serta pemerintahan tidak stabil, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal. Kegagalan tersebut membuat Presiden menyatakan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi bubarkan konstituante. Kembali ke UUD 1945, tidak berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kemudian, demokrasi terpimpin. Karakteristik dari demokrasi ini yaitu adanya kekuasaan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis serta tentara atau ABRI dalam ajang politik nasional. Hal ini disebabkan karena lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi terpimpin, Republik Indonesia kedua ini menimbulkan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu
mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, peranan parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan. Peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong. Kemudian jaminan HAM atau hak asasi manusia yang lemah, terjadi sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, dan kebijakan politik luar negeri. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Namun, pelaksanaannya belum sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila, sebab kegagalan demokrasi ini yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, pengakuan hak asasi manusia yang terbatas, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil, tumbuhnya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, mahasiswa ataupun masyarakat melakukan demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Nah, kemudian demokrasi reformasi. Karakteristik atau ciri demokrasi ini yaitu antara lain dilakukannya perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Dan presiden dipilih dalam satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Ada dua kondisi fundamental yang patut dikemukakan berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia. Pertama, tentang demokrasi di Indonesia, dan yang kedua berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi desa, Muhammad Hatta menyatakan unsur demokrasi di desa yaitu rapat, mufakat, dan gotong royong. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai yang kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, nilai-nilai demokratis antara lain yaitu kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, pemerintah atau sistem pemerintahan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Lalu, unsur-unsur demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk memperoleh jabatan publik. Yang keempat, hak pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan atau hak. Dan yang kelima, bagi pemimpin politik untuk bersaing melalui pemungutan suara. Yang keenam, hak untuk memperoleh informasi yang alternatif. Yang ketujuh, diadakannya pemilu yang bebas dan jujur. Dan yang kedelapan, lembaga yang membuat kebijakan publik tergantung pada pemungutan suara dan ekspresi penentuan pilihan. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.